Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Rabbul Alamin, karena sebab limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas apa yang kita pelajari ini, dan menjadikan apa yang kita pelajari ini, apa yang kita usahakan ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, yaitu ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Pada kesempatan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan Al-Faslur Rabi', yaitu pasal yang keempat, yaitu pembahasan al-ism bin nazar ila ta'yinihi, isim atau kata benda dan yang semisalnya ditinjau dari kejelasannya. Dijelaskan di pasal yang keempat bahwa isim ditinjau dari ta'yinnya, kejelasannya terbagi menjadi dua. Di sana ada isim nakirah, isim yang menunjukkan arti umum, dan di sana ada ismul ma'rifah, yaitu isim yang menunjukkan arti khusus. Di sana pula dijelaskan tentang macam-macam atau bentuk-bentuk dari ismul ma'rifah. Salah satunya isim yang berawalan dengan alif lam, bentuk kata ganti, bentuk kata tunjuk, bentuk kata sambung, dan seterusnya sampai bentuk susunan al-idhafah, yaitu susunan kata majmu'. Dan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon pertolongan darinya agar apa yang kita pelajari ini mendapatkan kemudahan darinya, kita akan membahas al-faslul khamis, yaitu pasal yang kelima, dan bisa kita lihat di halaman yang ke-21 dan seterusnya di buku antunna masing-masing. Di sana dijelaskan isi dari al-faslul khamis, pasal yang kelima, yaitu al-ismu bin nazari ila taghyirihi, isim kata benda dan yang semisalnya ditinjau dari taghyirnya, yaitu perubahan harokat ataupun huruf akhirnya. Dijelaskan bahwa isim ditinjau dari taghyirnya, perubahan bentuk harokat dan huruf akhir masing-masing kata terbagi menjadi dua. Di sana ada al-ismu al-mu'rabu, dan di sana ada al-ismu al-mabniyu. Jadi isim ditinjau dari taghyiruhu, taghyiruhunya yaitu perubahan bentuk akhirnya. Jadi yang dimaksud dengan taghyiruhu di sini
perubahan bentuk akhirnya meliputi apa? Dua hal. Ya, meliputi apa? Harokatnya, ya, harokat akhirnya seperti apa? Misalnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, ya, Fatimatu, Fatimata, ya, Khadijatu, Khadijata, Aliyun, Aliyan, Aliyin, yaitu bentuk apa? Harokat akhirnya, ya. Kemudian isim ditinjau dari apa? Taghyiruhunya. Yang kedua yaitu apa? Perubahan, ya, huruf akhirnya, ya, harful akhir, ya, harful akhir, ya, seperti kita menyebutkan apa? Kata dua buah kitab, dua buah pena, dua murid laki-laki, dua murid perempuan. Kita bisa mengatakan yaitu apa? Kitabani, kitabaini, qalamani, qalamaini, at-talibani, at-talibaini, at-talibatani, dan bisa pula at-talibataini. Begitu pula ketika kita menyebutkan yaitu apa? Ya, kata beberapa muslim, ya, dalam bahasa Arab. Beberapa apa? Muslim. Kita boleh menyebutkan al-muslimuna, kita pula boleh menyebutkan apa? Al-muslimina. Jadi, ya, isim ditinjau dari apa? Perubahan, ya, akhirnya. Perubahan di sini meliputi harokat akhirnya dan meliputi apa? Huruf akhirnya. Apa tadi contohnya? Kata misalnya apa? Muhammadun. Naam. Bisa berubah menjadi apa? Naam. Muhammadan. Bisa pula berubah menjadi apa? Muhammadin. Tergantung apa? Kedudukan, jabatan, ya, letak kata tersebut di dalam kalimat. Kemudian, ya, bentuk perubahan apa? Huruf akhirnya seperti apa? Contoh kata al-kitabani. Naam, al-kitabani bisa pula berubah menjadi apa? Naam, baini. Artinya sama dalam bahasa kita, yaitu apa? Dua buah kitab tersebut. Al-kitabani dengan menggunakan akhiran apa? Alif, nun kasrah, dan pula menggunakan akhiran apa? Naam, ya, sukun, nun kasrah. Arti dalam bahasa kita sama, yaitu menunjukkan arti ganda, arti dualis, dua buah apa? Kitab. Begitu pula ketika menyebutkan beberapa muslim, kita bisa mengatakan apa? Al-muslimuna. Naam, kita pula bisa menyebutkan apa? Al-muslimina. Naam, ya, al-muslimuna atau al-muslimina. Ya, di sini diakhiri dengan apa? Waw sukun nun fathah, ya sukun nun fathah. Arti dalam bahasa kita apa? Sama. Nah, kapan, ya, kata mengalami perubahan harokat akhirnya dan huruf akhirnya? Sudah barang tentu, ya, ada di dalam pembahasan berikutnya, yaitu kata ditinjau dari apa? Jabatan, kedudukan dia di dalam sebuah kalimat. Fa insyaallah akan kita pelajari. Nah, di sini, ya, isim ditinjau dari apa? Taghyiruhunya, ya, yaitu perubahan akhirnya terbagi menjadi dua, ya, seperti yang dijelaskan oleh penyusun di halaman yang ke-21. Yang pertama, di sana ada isim apa? Mu'rab. Naam. Mu'rabun. Ya. Dan yang kedua, di sana ada naam isim mabniyun. Naam. Ya, ini tolong diperhatikan baik-baik, ya. Mu'rab dijelaskan oleh penyusun adalah isim yang berubah apa? Ya, bentuk akhirnya. Ya, isim yang bisa apa? Berubah, ya, bukan sekedar harokatnya, tapi juga apa? Huruf akhirnya. Jadi mu'rab adalah isim yang bisa apa? Berubah bentuk akhirnya
baik harokatnya, unnya, ataupun apa? Hurufnya, huruf akhirnya. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, al-kitabani bisa berubah menjadi al-kitabaini. Sesuai jabatannya nanti dalam kalimat. Kapan menggunakan al-kitabani, kapan juga menggunakan al-kitabaini. Begitu pula ya, harokat atau huruf akhirnya al-muslimuna bisa pula apa? Al-muslimina, ya. Al-muslimuna bisa pula apa? Al-muslimina. Kapan menggunakan al-muslimuna dan kapan menggunakan al-muslimina? Fa insyaallah akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, di sini mu'rab yang perlu antum dan antunna ketahui bersama adalah kata benda dan yang semisalnya yang bentuk akhirnya itu tidak tetap. Ya, yang bentuk akhirnya itu tidak tetap. Maksudnya ya, kebalikan dari isim mabni. Kalau isim mabni, saudaraku dan saudariku, apapun kedudukan, apapun posisi kata tersebut di dalam kalimat, dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Ya, contoh misalnya di sana isim mu'rab, contohnya kata al-kitabu. Naam ya. Al-kitabu. Kata misalnya Aliyun. Kata Naam, Khadijatu. Naam ya, Khadijatu. Ini adalah bentuk dari bentuk-bentuk contoh isim mu'rab. Isim yang bisa berubah-ubah. Sedangkan contoh isim mabni, misalnya di sana ada Naam ya. Anta. Di sana ada Anta. Di sana ada misalnya hadza. Di sana misalnya ada alladzina. Naam. Alladzina. Anta, hadza, alladzina adalah bentuk dari bentuk-bentuk isim yang mabni. Jadi mu'rab artinya ya tidak tetap, bisa berubah-ubah sesuai dengan jabatan ya dia dalam kalimat. Lawannya adalah mabni. Ya, mabni artinya tetap. Maksudnya tetap di sini dalam keadaan apapun di dalam sebuah kalimat ya, kata tersebut tidak mengalami perubahan ya. Contoh misalnya al-kitabu. Nah, perhatikan baik-baik. Al-kitabu, naam. Al-kitabu jadidun. Nah, al-kitabu jadidun. Perhatikan di sini kata al-kitab. Harokat akhirnya dengan Dengan dhamma. Ketika saya awali dengan Naam. Ra'aitu. Naam. Ra'aitu. Ya, maka di sana kata al-kitab berubah. Ra'aitul kitabal Naam al-jadida. Perhatikan baik-baik. Ya, ada perubahan di sini. Jadi al-kitabu jadidun, kitab itu baru. Ra'aitul kitabal jadida, saya telah melihat kitab yang baru tersebut. Ya kan? Begitu pula ketika diawali dengan kata yang lainnya. Misalnya Naam. Bil kitabil Naam jadidi. Perhatikan perubahannya. Naam, bil kitabil jadidi ya katabtu. Ya, bil kitabil jadidi katabtu. Nah, di sini kata al-kitabu tidak semata-mata ya bentuk harokat akhirnya dhamma. Dia bisa berubah menjadi fathah. Dia bisa berubah menjadi kasrah. Kapan dia dhammah, fathah, kasrah, sudah barang tentu ya disesuaikan dengan jabatan kata tersebut di dalam kalimat. Beda dengan misalnya anta, ya, anta. Anta talibun. Naam, anta talibun. Naam. Kemudian hadza. Hadza kitabun. Ra'aitu hadzal kitaba.
marartu bihadzal waladi. Tidak ada perubahan. Ya. Alladzina. Tidak ada perubahan. Karena apa? Anta dhamir. Kata ganti. Di mana dhamir nanti akan dijelaskan oleh penyusun adalah salah satu bentuk dari bentuk-bentuk isim yang apa? Tetap. Isim yang tidak bisa apa? Berubah, ya, karena kedudukan dia di dalam kalimat, ya. Salah satunya adalah dhamir, ya, kata ganti. Salah satunya adalah ismul isyarah, kata tunjuk. Salah satunya adalah apa? Ismul mausul, kata sambung. Nah, ini harus kita apa? Bedakan. Jadi hadza kitabun. Hadza kitabun. Dia tetap hadza. Ra'aitu hadzal kitaba. Hadza. Tidak ada perubahan bacaan, tidak pula ada perubahan apa? Tulisan. Ya. Hadza kitabun. Kalimat yang berikutnya ra'aitu hadzal kitaba. Ingat, tetap bacaannya. Kemudian apa? Marartu bihadzal waladi. Bihadza, tetap dia tidak ada perubahan. Begitu pula seterusnya dari bentuk-bentuk apa? Isim yang mabni. Nah, kemudian di sini diberikan contoh oleh penyusun, ya, kata yang masuk ke dalam apa? Isim mu'rab. Ya, bisa dilihat qama Zaidun. Zaid itu telah berdiri. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Ada perubahan di sana. Yang asalnya Zaidun berubah menjadi apa? Zaidan. Artinya pun berubah. Ra'aitu Zaidan. Saya telah melihat apa? Si Zaid. Marartu bi Zaidin. Berubah. Zaidin. Tidak lagi apa? Dun. Tidak lagi apa? Zaidan, tapi apa? Zaidin, ya, karena dipengaruhi oleh sebab tertentu yaitu bi. Jadi marartu bi Zaidin. Saya telah berjalan bersamaan dengan apa? Si Zaid. Muhammadun tilmidun. Perhatikan, Muhammadun. Inna Muhammadan qadimun. Perhatikan. Muhammadan. Ya, asalnya tadi apa? Ya, Muhammadun. Sekarang berubah menjadi inna Muhammadan qadimun, ya. Muhammadun tilmidun. Muhammad adalah seorang apa? Tilmid, murid. Nah, inna Muhammadan qaimun. Sesungguhnya Muhammad itu apa? Dalam keadaan ataupun kondisi berdiri. Inda Muhammadin ta'amun. Perhatikan, berubah menjadi apa? Muhammadin. Maka Zaidun Zaidan Zaidin. Muhammadun Muhammadan Muhammadin. Mengapa bisa mengalami perubahan apa? Harokat akhirnya, termasuk pembahasan yang tadi saya tambahkan, ya, bisa berubah apa? Huruf akhirnya. Contoh misalnya al-kitabani apa? Al-kitabani jadidan. Naam, ra'aitu al-kitabaini. Jadi berubah dia. Tidak lagi al-kitaban, tapi apa? Ra'aitul kitabaini. Ya, ada perubahan. Nah, berikutnya isim mabni. Ya, tadi sudah dijelaskan mabni artinya apa? Tetap. Dia tidak bisa berubah dengan ya apapun kondisi, ya, kedudukan kata tersebut, ya, di dalam sebuah kalimat. Dijelaskan seperti qama hadzal talibu. Hadza, ya, tadi sudah saya singgung, termasuk isim mabni, ya. Qama hadzal talibu. Perhatikan hadza. Kemudian kita geser ra'aitu hadzal taliba. Hadza, perhatikan, ada perubahan bacaan? Tidak ada. Ada perubahan penulisan akhi? Mafi, tidak ada. Jadi qama hadzal talibu. Ra'aitu hadzal taliba. Perhatikan contoh yang terakhir, marartu bihadzal talibi. Nah, dari 3 kalimat di atas, ya, kita dapati pada masing-masing kalimat itu ada apa? Bentuk isim isyarah. Hadza. Dan tulisannya tidak berubah. Bacaannya juga tidak berubah. Mengapa? Karena hadza masuk ke dalam, ya, bab isim-isim yang tetap, bab isim-isim yang mabni, tidak bisa berubah apa? Harokat akhirnya.
Tidak apa? Bisa berubah. Ya. Beda dengan isim mu'rab. Perhatikan contoh yang berikutnya. Hadhihi talibatun. Nah, hadhihi ya ismul isyarah, kata tunjuk, sahih. Nah, hadhihi talibatun. Ini adalah seorang siswi. Nah, inna hadhihi talibatun. Nah, inna hadhihi ya, inna hadhihi talibatan. Ya, inna hadhihi talibatan. Perhatikan, hadhihi tidak ada perubahannya. Ya, hadhihi talibatun. Inna hadhihi talibatan, tidak ada perubahannya. Ya, inna hadhihi apa? Talibatun. Nah, kemudian yang berikutnya, li hadhihi talibati kitabun. Ya, perhatikan tadi hadhihi, kemudian apa? Inna hadhihi, kemudian apa? Li hadhihi. Padahal ya masing-masing ya kalimat jabatan dan kedudukannya berbeda-beda. Tapi lihat tulisannya, lihat pula cara membacanya tetap sama, tidak ada perubahan. Pertanyaannya, mengapa dia tidak bisa berubah? Karena ya hadhihi, hada ya bentuknya ismul isyarah, dan ismul isyarah masuk ke dalam isim-isim yang mabni. Nah, di sini dijelaskan saudaraku dan saudariku ya, bentuk dari bentuk-bentuk apa? Isim yang tetap. Yang pertama, di sana ada isim dhamir. Isim dhamir ya, berjumlah 14 ya, itu asal dari isim dhamir, dari mulai huwa, huma, hum ya, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, dan yang terakhir apa? Ana, nahnu. Ya, dengan perubahannya dia tetap tidak bisa apa berubah ya, apapun kondisi dia. Berikutnya yang kedua adalah ismul isyarah. Ya, ismul isyarah atau dhamir juga sudah pernah kita singgung di al-faslur rabi', di pasal yang keempat. Di sana ada alladzi ya, di sana ada hadza, di sana ada hadhihi, di sana ada hadzani, di sana ada hatani, di sana ada dzalika, di sana ada tilka, di sana ada dzanika, di sana ada tanika, di sana ada haula dan ulaika dan seterusnya. Nah, perlu diingat ya, karena ini juga pernah disampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa tidak semua ismul isyarah itu mabni. Saya ulang ya, tidak semua kata tunjuk itu apa? Mabni. Ada beberapa kata tunjuk yang dia apa? Masuk ke dalam bab isim-isim yang mu'rab, yaitu kata tunjuk yang menunjukkan bilangan apa? Dualis. Seperti apa? Hadzani, hadzaini, nah, kemudian hatani ya, hataini ya, dzanika, tanika ya. Jadi hadzani, hatani, dzanika, tanika. Dia ismul isyarah, dia kata tunjuk. Tapi perlu diingat, dia tidak tetap, tapi dia bisa berubah, sebagaimana perubahan al-kitabani berubah menjadi al-kitabaini, sebagaimana perubahan al-muslimuna bisa berubah menjadi apa? Al-muslimina. Ya, tergantung jabatan kedudukan ya kata tersebut di dalam kalimat. Sedangkan untuk hadza, untuk hadhihi, untuk haula'i, untuk dzalika, untuk tilka, untuk ulaika, maka dia mabniyun, tetap ya, tidak mengalami apa? Perubahan sedikit pun. Nah, ini catatan penting yang harus antum dan antunna pahami dengan baik dan benar. Nah, kemudian yang ketiga, bentuk dari bentuk-bentuk isim yang mabni adalah ismul mausul. Nah, ismul mausul atau kata sambung ini juga pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya di al-faslur rabi', bahwa ismul mausul ya ada beberapa bentuk. Salah satunya adalah alladzi ya, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai, allawai dan seterusnya. Dan sama dengan apa? Ismul isyarah, kata tunjuk,
bahwa ismul mausul, kata sambung, tidak semuanya mabni. Ada beberapa yang mu'rab, yaitu apa? Isim mausul yang menunjukkan bilangan apa? Dualis. Apa saja itu? Alladzani dan allatani. Ya, jadi alladzani dan allatani. Dia bisa berubah sebagaimana perubahan kata al-kitabani, al-muslimuna bisa berubah menjadi al-kitabaini, al-muslimina. Jadi alladzani bisa berubah menjadi apa? Alladzaini. Allatani bisa berubah menjadi apa? Allataini. Dan itu pernah kita bahas di pasal yang keempat. Alhamdulillah. Kemudian bentuk isim mabni yang keempat adalah ismu syarat. Ya, isim syarat. Apa itu isim syarat? Yaitu isim yang di situ memerlukan adanya fi'lu syarti wa jawabu syarat. Ya, adanya fi'il syarat, adanya apa? Jawab syarat. Ya, di sini disebutkan bentuk-bentuk dari apa? Isim syarat adalah man, artinya barang siapa, ma, apa saja, mata, ayyana, kapan saja, aina, ma, anna, haitsuma, di mana saja, kaifa ma, ya, bagaimana saja, dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk apa? Ya, asma'us syarat, yaitu isim yang keberadaannya di dalam sebuah kalimat, ya, dibutuhkan adanya fi'lu syarti dan jawabus syarat. Contoh misalnya man. Man masuk dalam apa? Ismu syarat, artinya barang siapa atau siapa saja, ya. Man jadda wajada. Ya, man memerlukan apa? Fi'il syarat. Man pula memerlukan apa? Jawab syarat. Man jadda wajada. Barang siapa yang ya bersungguh-sungguh, wajada, dia mendapati hasil dari apa? Kesungguhannya. Ya. Begitu pula contoh misalnya apa? Man yajtahid yanja. Ya kan? Ada fi'il syaratnya, ada jawab syaratnya. Begitu pula contoh-contoh yang disebutkan. Jadi asma'us syarti, isim-isim yang masuk ke dalam pembahasan isim yang membutuhkan fi'il syarat dan jawab syaratnya, ini secara keseluruhan, secara umum dia masuk ke dalam isim-isim yang mabni. Kemudian yang kelima, bentuk dari bentuk-bentuk isim mabni adalah apa? Ismul istifham. Ya, ismul istifham, yaitu kata dalam bahasa Arab yang digunakan untuk bertanya. Ya, seperti apa? Ya, mata, ya. Mata, ya. Satarji ilal qarya. Kaifa haluka, kaifa haluki, ya kan? Kemudian apa? Kam umruka, kam umruki. Kemudian aina, ya, min aina anta, min aina anti. Ya, ini adalah bentuk dari bentuk-bentuk apa? Ismul istifham. Kata yang memang difungsikan untuk apa? Bertanya. Ya. Misalnya apa? Ma, ya. Ma, apa, ya. Ma hadza. Naam. Itu adalah apa? Bentuk ismul istifham. Dan dijelaskan bahwa isim istifham digunakan untuk apa? Menanyakan sesuatu, ya kan? Di situ ada man, ya, artinya siapa, ada ma, apa, ada mata, kapan, ada aina, di mana, kaifa, bagaimana, kam, berapa, ayu, ya, sifatnya untuk umum, ya. Dan sekali lagi, ya, untuk membedakan antara bentuk isim syarat dengan bentuk isim istifham, kalau isim syarat memerlukan fi'il dan jawab syarat, sedangkan kalau isim istifham tidak. Dia hanya apa? Digunakan untuk bertanya. Seperti aina. Ya. Di dalam isim syarat ada aina juga. Ya. Aina ma takunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Itu untuk apa? Isim syarat. Sedangkan aina untuk apa? Ya, istifham, ya. Aina satadhhab? Ya. Aina taskun? Dan seterusnya. Di mana kamu akan pergi? Di mana kamu tinggal? Nah, tidak membutuhkan fi'il, tidak membutuhkan apa? Ya, jawab syarat. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, bentuk dari bentuk-bentuk isim mabni,
dijelaskan oleh penyusun yaitu apa? Ya, asmaul af'al. Ya, yaitu bentuk isim yang memiliki arti apa? Fi'il. Bentuk kata benda tapi dia memiliki arti kata kerja. Seperti ya, contoh kata yang umum deh misalnya. Amin. Amin. Amin ketika antunna ditanya, dia isim, fi'il atau huruf? Maka kita jawab isim. Tapi isim yang memiliki makna apa? Fi'il. Ya, isim tapi dia memiliki makna apa? Fi'il. Amin artinya apa? Istajib. Kabulkan ya Allah. Nah. Kemudian apa? Misalnya kata soh, misalnya soh. Ya, soh. Misalnya saya mengatakan kepada si fulan, soh. Ketika ditanya itu isim, fi'il atau huruf? Kita jawab apa? Isim. Tapi dia memiliki makna apa? Uskut. Nah, diamlah. Ya kan? Begitu pula dengan apa? Kata misalnya hayya. Nah, kata apa? Hayya. Ya. Hayya ya, ini memiliki arti apa? Ya, fi'il. Ya, hayya 'alas shalah. Hayya. Hayya, hayya. Nah, ketika ditanya hayya isim atau fi'il atau huruf, kita jawab isim. Tapi lihat artinya, hayya bimana apa? Aqbil. Ya, aqbil. Ya, memiliki arti apa? Fi'il. Di sini disebutkan alaika ay ilzam, ya kan? Kemudian dunaka khudh. Khudh artinya apa? Ambillah. Iyyaka ihdhar. Ya, iyyaka. Ini isim. Tapi menunjukkan arti apa? Ihdhar. Berhati-hatilah, waspadalah. Naam, begitu pula apa? Amin. Ini isim, tapi dia memiliki arti apa? Istajib, ya Allah, kabulkan. Naam. Termasuk hayhata, ya, hayhata, ya, ma taqul, ya, ini juga termasuk apa? Ya, isim yang menunjukkan arti apa? Fi'il, di mana ba'uda, jauh, ya, syattana, di mana iftaraqa dan seterusnya, ya. Di sini disebutkan apa? Contoh di dalam kalimat. Jadi bentuk isim-isim mabni, ya, yang ke-6 adalah isim tapi dia menunjukkan makna apa? Fi'il. Apa istilahnya? Ya, al-asma al-af'al. Isim-isim apa yang bermaknakan fi'il. Kemudian yang ketujuh, ya, sebagian kata keterangan ba'du dzaraf, ya. Jadi sebagian kata keterangan, ya, ini ya masuk ke dalam apa? Isim mabni. Ya, dzaraf, kata keterangan, ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Ada kata keterangan yang menunjukkan arti waktu, ada pula kata keterangan yang menunjukkan arti apa? Tempat. Nah, di sini yang ketujuh disebutkan oleh penyusun, ya, yaitu apa? Ba'du dzaraf, ya, yang mabni seperti lafaz apa? Al-an. Ya, al-ana. Dia tidak bisa berubah menjadi al-anu. Al-ani enggak bisa, dia tetap. Kemudian apa? Anifan. Tidak bisa anifun wala anifin. Kemudian apa? Amsi. Tidak bisa amsa wala amsu. Nah, ini salah satu dari bentuk-bentuk apa? Ya, ismu dzaraf, yaitu kata yang menunjukkan arti keterangan. Tapi perlu diingat, tidak semua dzaraf, tidak semua kata keterangan masuk ke dalam bab apa? Isim yang tetap, isim yang mabni. Hanya ba'd, hanya sebagian. Kemudian yang terakhir, saudaraku-saudariku, ya, yang ke-8, bentuk dari bentuk-bentuk isim mabni, lawan dari isim mu'rab adalah apa? Adadul murakkab. Apa itu adadul murakkab? Ya, yaitu bilangan antara 11 sampai dengan apa? 19. Ya, dikecualikan apa? 12. Ya. Semua itu mabni. Mabninya alal fathi, ya, dalam keadaan apa? Tertentu, dikecualikan apa? Angka 12. Ya, perhatikan misalnya kata ahada asyara, ihda asyara, ya, thalathata asyara, ya kan? Arba'ata asyara, khamsata asyara, ya, sittata asyara,
sab'ata asyara sampai tis'ata asyara, ya. Jadi bilangan ya murakkab ya dari 11 sampai dengan apa? 12 sampai dengan 19, maka secara umum dia masuk ke dalam apa? Pembahasan isim yang mabni. Dan perlu diingat mabninya 'alal fathi. Kita tidak mendapati kata ahadu asyaratu. Ya, ahada asyara atau ihda asyrata, semua dengan fathah. Kita tidak pernah mendapati salasatu asyratu, semuanya salasata asyara atau ya salasata asyrata dan seterusnya. Kita tidak pernah mendapati khamsati asyratu atau khamsati asyrata, ya kan? Semuanya khamsata asyrata atau khamsata asyara dan seterusnya sampai tis'ata asyara atau tis'ata asyrata dan seterusnya. Jadi semua adadul murakkab bilangan 11 sampai 19, ya kan, dikecualikan di ya posisi tertentu 12, maka dia mabni dan mabninya dengan fathah, bukan dengan kasrah, bukan dengan apa? Dhammah. Nah, perhatikan di situ jaa ahada asyara taliban, ja'at ihda asyrata talibatan. Naam. Kemudian jaa thalathata asyara taliban, ra'aitu thalathata asyara taliban dan seterusnya. Ingat, tidak ada harokat kasrah di sana. Tidak ada harokat dhammah di sana. Pada bilangan berapa tadi? 11 sampai 19. Semuanya dengan fathah. Mengapa? Karena dia mabni dan mabninya alal fathi. Adapun bilangan 12, bilangan apa? Satuannya 2 mu'rab seperti isim apa? Mutsanna, sedangkan puluhannya tetap apa? Mabni. Perhatikan contohnya, ja'athna asyara taliban. Ithna, na'am, berubah. Ra'aitusnai. Perhatikan ya, untuk apa? Ya, satuannya dia berubah. Bisa ithna, bisa ithnai. Sebagaimana hukum apa? Isim mutsanna dalam pembahasan kata majmu'. Qalamani, qalamaini. Ketika digabungkan dengan kata berikutnya maka menjadi apa? Qalama Muhammadin. Qalamai Muhammadin. Naam. Kemana itu nunnya? Dihilangkan. Kapan menggunakan qalama Muhammadin, qalamai Muhammadin? Naam, sudah barang tentu sesuai dengan jabatan, marfu, mansub dan majrurnya. Naam. Ja'athna asyara taliban. Asyara tetap. Ya kan? Ra'aitusnai asyara. Asyara tetap. Yang berubah adalah bilangan apa? Satunya. Satuannya. Semoga ya pembahasan ini bisa dimengerti, yaitu apa? Isim ditinjau dari apa? Ya, taghyiruhunya. Perubahan akhirnya meliputi harokatnya, meliputi apa? Huruf akhirnya. Dan isim ditinjau dari taghyirnya, sekali lagi ada berapa tadi? Ada 2. Ada yang mu'rab bisa berubah-ubah ya, sesuai dengan jabatan, bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah, bisa dengan akhiran alif nun ataupun ya nun, bisa pula dengan waw nun, bisa pula dengan ya nun, tergantung kedudukannya. Beda dengan mabni ya, mabni ya dirincikan tadi ada 8. Dari mulai apa? Dhamir sampai apa? Bentuk adadul murakkab. Semoga penjelasan ini bisa menambah pengetahuan kita tentang kaidah-kaidah sederhana tentang bahasa Arab, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ini menjadi amal ibadah ya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.